muda, kaya raya, tua, hidup berfoya-foya, sudah mati, masuk surga. Tentu banyak orang memiliki harapan yang seperti itu. Namun sebenarnya seperti apakah surga itu? Siapakah yang dapat menjelaskan dengan benar keberadaan surga? Karena tidak ada satu orang pun yang pernah datang ke dalam surga selain Isa Al-Masih, Yesus Kristus Tuhan, Allah sendiri. Pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saya memberikan tema tentang kerajaan surga. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, kita rendahkan hati kita. Supaya Tuhan bekerja menolong kita untuk boleh memahami apa yang menjadi rahasia kebenaran firman-Nya. Mari saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan belajar rahasia kebenaran firman-Mu. Kami sadar Tuhan bahwa kami tidak akan dapat mengerti firman Tuhan tanpa Tuhan menolong kami. Dan saat ini kami sungguh memohon biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, memenuhi hati, pikiran, perasaan kami, sehingga kami boleh Tuhan mampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Terlebih supaya kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-20. Makasih Om Abed. Ayat 1 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir
ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan, tema untuk renungan kita saat ini adalah hal kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sendiri menyampaikan kepada para murid, menjelaskan seperti apakah kerajaan surga itu, dengan memakai sebuah perumpamaan, di mana perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dengan sangat jelas diceritakan bahwa dalam perumpamaan tadi, hal kerajaan surga itu sama halnya seperti tuan rumah yang keluar pagi-pagi benar untuk mencari orang-orang yang mau bekerja kepadanya, bekerja di kebun anggurnya. Kemudian pukul 9 dia keluar lagi untuk mencari pekerja yang lain, karena mungkin dia merasa bahwa pekerja-pekerja yang ada belum mumpuni, belum dapat mengatasi pekerjaan yang ada di kebun anggurnya. Setelah jam 9, saudaraku, ternyata pekerja-pekerja yang ada pun belum mumpuni, belum mampu mengatasi pekerjaan yang ada. Kemudian pukul 12 siang, sang tuan rumah pun keluar lagi untuk mencari pekerja-pekerja yang lain. Saudaraku, seperti sebelumnya, ternyata setelah mendapatkan pekerja-pekerja yang ada, para pekerja pun belum dapat mengatasi pekerjaan yang ada di kebun anggur sang tuan rumah. Apa yang dilakukan tuan rumah? Keluar lagi pada pukul 3 petang, mencari pekerja-pekerja yang ada. Kemudian saudara, apa yang terjadi? Masih kurang pekerja yang ada di kebun anggurnya. Terpaksa sang tuan rumah pukul 5 petang, dia mencari pekerja-pekerja yang lain. Dan dia mendapati banyak orang sedang menganggur di pasar. Kemudian sang tuan rumah bertanya, "Mengapa kamu menganggur sepanjang hari di sini? Bekerjalah kepadaku." Dan akhirnya sang tuan rumah pun mendapatkan pekerja-pekerja tambahan meskipun sudah pukul 5 petang. Ketika pembagian hasil, saudara, ternyata baik yang bekerja dari pagi, dari jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 5 sore, semuanya mendapatkan upah yang sama, 1 dinar sehari. Saudaraku, pekerja yang berangkat lebih awal, lebih pagi, dia merasa ini tidak adil. Dia merasa diperlakukan tidak adil oleh sang tuan tanah. Akan tetapi sang tuan tanah pun menjawab, "Saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil padamu. Semua mendapatkan upah 1 dinar sehari. Ini milikku. Ini perusahaanku, ini proyekku, terserah aku mau tak kasih upah berapa." Bukankah kita sudah sepakat bahwa upah dalam 1 hari adalah 1 dinar? Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam akhir perikop ini dikatakan dengan sangat jelas, firman Tuhan mengatakan, "Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti itulah Tuhan menggambarkan tentang kerajaan surga. Apa maksudnya? Ketika kita berpikir dengan logika kita, tentu di dalam perikop ini banyak hal yang ganjil, banyak hal yang tidak masuk akal. Ketika kita mengukur kerajaan surga itu dengan pola pikir manusiawi kita, dengan pola pikir duniawi kita,
Tentu Allah berlaku seakan-akan tidak adil, karena semua orang yang bekerja di jam-jam yang berbeda mendapatkan upah yang sama. Kita akan belajar lebih lagi apa maksud Tuhan dengan perumpamaan ini, sehingga kita benar-benar mengerti apa itu kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perikop ini tentang perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur ini dikatakan, diceritakan Yesus kepada para murid-muridnya karena kita melihat latar belakangnya. Sebelumnya Tuhan didatangi oleh seorang muda yang kaya raya. Saudaraku, orang muda ini bertanya kepada Tuhan, "Guru, hal baik apa lagi yang perlu kulakukan supaya aku beroleh kehidupan yang kekal?" Saudaraku, kemudian Tuhan Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku," kata orang itu kepadanya. "Perintah yang mana?" kata Yesus. "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri," kata orang muda itu kepadanya. "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Saudaraku, luar biasa. Masih muda, kaya raya, dan sudah melakukan hukum Taurat dengan sangat tepat. Kemudian apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, tentang hidup kekal selanjutnya kepada anak muda ini? Hanya satu yang kurang. Jualah seluruh hartamu dan berikanlah itu, hasil jualan itu, kepada orang-orang yang miskin, yang membutuhkan. Saudaraku, kemudian apa yang terjadi? Pemuda ini pun pergi meninggalkan Yesus dengan apa? Apakah dengan pongkah? Apakah dengan sombong? Dia pergi dengan menundukkan kepala. Kenapa? Karena dia sangat kaya raya. Dan selanjutnya Tuhan berkata apa? Benar, orang yang kaya jauh lebih sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian saudaraku, setelah peristiwa itu, Petrus, murid Tuhan yang sangat luar biasa ini pun bertanya kepada Tuhan di pasal 19 ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, dan akan menerima kembali 100 kali lipat, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan latar belakang dua peristiwa inilah, maka Tuhan Yesus menjelaskan tentang perumpamaan akan kerajaan surga. Jadi saudaraku, kalau saya boleh mau sampaikan pada kesempatan ini, kerajaan surga itu adalah mutlak inisiatif dari Allah. Kita akan bisa lihat itu di pasal yang ke-20 ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Saudaraku, dapat kita lihat bagaimana sang tuan rumah
keluar pagi-pagi benar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Saudaraku, tuan rumahlah yang mencari pekerja-pekerja. Tuan rumahlah yang keluar mencari pekerja-pekerja. Tuan rumahlah yang berinisiatif untuk keluar dan mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi dapat kita lihat di ayat yang pertama ini bahwa kerajaan surga itu mutlak inisiatif dari Allah sendiri. Dengan demikian dapat saya sampaikan bahwa sehebat-hebatnya usaha manusia, sekuat-kuatnya usaha manusia untuk mencari kerajaan surga, maka dia tidak akan pernah mendapatkannya kalau bukan Tuhan sendiri yang hadir dan memilih untuk orang-orang boleh ada dalam kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu benar-benar mutlak inisiatif dari Allah, dan inilah yang terbaik dari Allah yang diberikan kepada manusia. Jadi saudaraku, kita harus sadar akan hal ini. Kita harus benar-benar memahami akan hal ini, bahwa kerajaan surga, sehebat-hebatnya usaha kita, sehebat-hebatnya usaha kita untuk mencari kerajaan surga, kita tidak akan pernah mampu menemukannya karena memang kita penuh dengan keterbatasan. Akan tetapi jika Allah yang berkehendak, Allah yang menyatakan kerajaan surga itu, maka kerajaan surga pun itu akan menjadi nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Inisiatif dari Allah untuk diberikan kepada setiap orang yang mau meresponi panggilannya, yang mau mendengar panggilannya, dan yang mau bekerja di kebun anggurnya. Saudaraku, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kerajaan surga itu adalah mutlak inisiatif dari Allah untuk diberikan kepada manusia. Hanya tergantung manusianya, apakah mau mendengar ajakan sang tuan tanah? Apakah para manusia mau menerima tawaran sang tuan tanah? Itu kembali adalah kehendak bebas manusia. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa kerajaan surga itu memang mutlak dari Allah. Kita tidak akan dapat mencarinya tanpa Allah menyatakannya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang dari Allah itu baik adanya. Segala sesuatu yang berasal dari Allah tentu akan mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Jangan ragu-ragu saudara tentang apa yang Anda rasakan, Anda miliki saat ini. Segala sesuatu yang berasal dari Allah itu pasti baik untuk saya dan saudara semua. Yang kedua saudaraku, kerajaan surga itu mutlak anugerah dari Allah. Kita bisa lihat itu di ayat yang kedua sampai dengan yang ke-10. Bagaimana kita melihat ayat yang kedua? Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang yang lain menganggur di pasar. Dan sampai di ayat yang ke-10 saudara, bagaimana sang tuan tanah mencari pekerja-pekerja untuk dipekerjakan di kebun anggurnya. Sebelumnya orang-orang ini adalah orang-orang yang menganggur. Ada 5 golongan pekerja yang dipekerjakan Tuhan waktu itu, sang tuan tanah waktu itu. Yang pertama adalah pekerja yang bekerja sangat pagi-pagi sekali. Mama Bet, maukah kamu bekerja di kebun anggurku? Mau. Jam 7 pagi masuk ya. Siap. Berangkat.
Golongan yang kedua, saudara, adalah golongan orang yang dipanggil bekerja oleh sang tuan tanah pada pukul 9. Om Rido, kamu mau bekerja di kebun anggurku? Mau. Jam 9 ini juga berangkat sekarang ya? Siap. Saudaraku, golongan yang ketiga adalah golongan yang dipanggil tuan rumah untuk bekerja di kebun anggurnya pada pukul 12. Bagus. Maukah kamu bekerja di kebun anggurku? Oh. Ya, jam 12 ini segera berangkat ya. Oke. Saudaraku, golongan yang keempat adalah golongan para pekerja yang dipanggil tuan tanah untuk bekerja pada pukul 3 sore. Pak Slamet, maukah jenengan bekerja di kebun anggur saya, Pak? Siap. Jam 3 nanti berangkat ya, Pak? Siap. Langsung berangkat. Siap. Jangan tunda-tunda lagi. Dan golongan yang terakhir, saudara, golongan pekerja yang kelima adalah orang yang dipanggil sang tuan tanah untuk bekerja pada pukul 5 sore. Ini perempuan mau bekerja di kebun anggur saya. Jam 5 sore ini juga berangkat ya. Terima kasih. Saudaraku, ada 5 golongan pekerja. Ada 5 golongan pekerja. Dan ketika hari sudah malam, sang tuan tanah memanggil mandornya untuk menggaji para pekerja ini. Hei mandor, sini. Mandornya darahnya Bani. Monggo mandor. Sekarang panggil pekerja-pekerja itu dan berikan upah kepada mereka semuanya. 1 hari 1 dinar. Terima kasih mandor. Semua pekerja, baik yang bekerja dari pagi hari sampai pekerja yang bekerja hanya 1 jam saja karena dia dipanggil bekerja jam 5 sore, semua mendapatkan upah yang sama. Inilah anugerah Tuhan. Inilah kerajaan surga. Semua hanya karena anugerah Allah. 5 golongan pekerja tadi, statusnya adalah pekerja dan layak untuk mendapatkan upahnya. Dan sang tuan tanah pun sudah memberikan upah kepada mereka. Saudara dikasihi Tuhan, tentu menjadi pertanyaan dalam diri kita, kenapa kok yang kerja dari pagi, kepanasan, kemeringat, rekoso, upahnya sama dengan pekerja-pekerja yang lain. Bahkan dengan orang yang masuk pada pukul 5 sore, yang bekerja hanya 1 jam saja bekerja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerajaan surga tidak bisa kita nalar dengan logika kita. Kerajaan surga tidak akan pernah mampu kita pikirkan menurut pikiran manusia yang terbatas ini. Kalau kita mau memahami kerajaan surga, maka kita harus memiliki pola pikir rohani seperti yang dipikirkan oleh Allah. Hal kerajaan surga itu mutlak adalah anugerah Allah semata. Oleh sebab itu saudaraku, hargailah anugerah Allah ini dengan segenap hatimu. Lakukanlah kasih karunia Allah ini dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesungguhan hati untuk benar-benar mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Ingat, status 5 orang yang dipanggil Tuhan untuk bekerja adalah pekerja. Bagian mereka adalah bekerja. Akan tetapi, Tuhan tidak melihat status mereka sebagai pekerja. Tuhan akan melihat kualitas mereka sebagai pekerja. Tuhan akan melihat fungsi mereka sebagai pekerja. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, saya dan panjenengan semua
adalah pekerja-pekerja Kristus. Kan tetapi kita saat ini mengerti bahwa Tuhan tidak melihat status kita sebagai pekerja, tapi Tuhan akan melihat kualitas diri kita sebagai seorang pekerja. Tuhan akan melihat kesungguhan hati kita sebagai seorang pekerja. Ada firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Kristus adalah sempurna. Apa makna sempurna? Kapan kita mampu sempurna? Sempurna adalah bermutu. Sempurna adalah berkualitas. Ini yang dimau Tuhan, saudara. Ketika kita menjadi orang percaya, ketika kita menjadi orang Kristen, orang pilihan Tuhan untuk bekerja di kebun anggur Tuhan, apakah kita menjadi orang Kristen yang bermutu, berkualitas? Ketika kita menjadi seorang imam dalam rumah tangga kita sebagai ayah, Bapak Ibu, sebagai kepala keluarga, semua orang tahu kedudukan kita sebagai ayah, sebagai kepala keluarga. Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah apakah kita sebagai kepala keluarga berfungsi dengan baik sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga. Demikian halnya dengan ibu. Sudahkah ibu menjadi penolong yang baik untuk suaminya? Sebagaimana Allah sejak awal menyatakan kepada Hawa bahwa fungsinya adalah menjadi penolong untuk Adam. Demikian juga dengan anak-anak muda Tuhan, anak-anak Kristen. Apakah kalian benar-benar menjadi anak-anak muda yang berkualitas, bermutu dengan hidup kalian? Ini yang Allah mau. Semua orang tahu kalau kita orang Kristen, tahu. Tetapi apakah kita menjadi orang Kristen yang berkualitas, bermutu, berdampak baik di mana kita ada? Ini menjadi perenungan kita bersama, saudaraku. Mari kita hargai anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada saya dan saudara, dengan kita benar-benar mau menjadi anak-anak Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan yang sungguh bertanggung jawab atas anugerah itu. Mari kita ingat diri kita. Kita ini sama seperti 5 pekerja yang telah dipanggil Tuhan. Mungkin bisa jam pagi, jam 7, jam 9, jam 12, jam 3 sore, dan juga jam 5 sore. Mungkin kita adalah salah satu dari mereka. Dan ingat saudaraku, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk bekerja di kebun anggurnya ini adalah, sang tuan tanah ini untuk bekerja di kebun anggurnya adalah orang-orang yang nganggur. Orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan dipekerjakan. Ini adalah sebuah anugerah. Orang nganggur, kuntang-kuntung, orang begawe, dipanggil untuk bekerja. Itu berkat, itu anugerah. Sama seperti halnya kita. Kita ini orang yang tidak punya kualitas, tapi Tuhan panggil untuk bekerja di ladangnya, untuk bekerja melayaninya. Ini anugerah. Kita orang yang tidak punya gawean, seolah-olah kita ini nganggur, tidak dikanggokkan orang, tidak digunakan orang. Tapi Tuhan panggil kita untuk melayani Tuhan, saudara. Ini anugerah. Hargailah anugerah itu. Hargailah dengan sungguh-sungguh. Dengan kita mau melakukan bagian kita dengan setulus hati, saudaraku. Jangan mencucah-mencucu di dalam melayani Tuhan. Jangan terpaksa ketika kita melayani Tuhan. Itu bentuk kita untuk menghargai anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Yang terakhir, saudaraku, hal kerajaan surga mutlak milik Allah. Jadi ada 3 yang menjadi motivasi orang untuk mengikut Tuhan. Yang pertama adalah karena dia takut, sehingga dia menjadi setia sama Tuhan. Karena apa? Dia takut masuk neraka. Yang kedua, kenapa orang itu mau ikut Tuhan dengan setia? Karena dia mengharapkan upah. Upahnya apa? Kerajaan surga. Dan alasan yang ketiga, kenapa orang itu setia mengikut Tuhan adalah karena kasihnya kepada Tuhan. Saudaraku, kalau kita sampai hari ini setia mengikut Tuhan, apa yang menjadi motivasi panjenengan? Apakah jenengan takut masuk neraka? Apakah jenengan hanya ingin mengharapkan upah dari Tuhan? Atau memang apakah jenengan
mengasihi Tuhan dengan segenap hati panjenengan. Saudaraku, kita bisa lihat itu di ayat yang ke-11 dan yang ke-15. Bagaimana Tuhan menjawab orang-orang yang bersungut-sungut, pekerja-pekerjanya yang bersungut-sungut karena mendapatkan upah yang sama dengan pekerja-pekerja yang lain, meskipun jam kerjanya berbeda-beda. Di sini banyak pekerja-pekerja Tuhan yang setia bekerja melayani Tuhan karena upah. Saudaraku, menjadi perenungan bagi kita semua, apakah kita melayani Tuhan? Apakah kita bekerja sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia dari kecil sampai hari ini kita menjadi orang tua? Harapan kita hanyalah untuk upah. Kalau kita pengharapannya ikut Tuhan hanya upah, kita akan kecewa. Karena banyak fakta mengatakan bahwa banyak orang-orang yang baru ikut Tuhan, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Banyak anak-anak Tuhan yang sejak kecil sudah Kristen, sampai tua menjadi orang Kristen, tetapi tetap seperti itu saja hidupnya, tidak ada perubahan dalam hal ekonomi atau apapun. Kalau kita mengikut Tuhan, motivasi kita adalah upah, saudara, kita akan kecewa sama Tuhan. Seperti pekerja-pekerja yang bekerja sejak pagi hari. Kok upahku sama dengan orang yang bekerja jam 5 sore, Tuhan? Akan menuntut, saudara. Akan menuntut Tuhan, dan hidupnya tidak akan penuh damai sejahtera. Realistis, banyak orang percaya yang mengikut Tuhan hanya karena upah. Ada mereka yang ikut Tuhan setia sampai hari ini karena dia terlalu takut dengan neraka. Kowe nerak dadi wong Kristen mlebu neraka lho. Takut-takuti seperti itu sehingga pada akhirnya dia mengikut Tuhan hanya sebatas kewajiban belaka. Pokoknya ring gereja, kumpulan-kumpulan, tidak tahu maksudnya apa-apa. Saudaraku, yang Tuhan mau, kita tetap setia mengikut Tuhan karena kita mengasihi Dia. Amin. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Bapa kita yang telah memilih kita, memanggil kita, memberikan anugerah kepada kita untuk masuk dalam kerajaannya, dalam kerajaan surga. Jadi saudara-saudaraku, kerajaan Allah, kerajaan surga adalah milik Allah. Mau diapa-apakan ya, monggo silahkan, itu milik Allah. Ini Alkitab saya, saudara. Mau saya dekep, mau saya cangking, mau saya taruh di tas, itu terserah saya. Ini Alkitab saya. Kerajaan surga itu milik Allah. Kita tidak berhak untuk protes. Kita tidak berhak untuk bersungut-sungut kepada Allah. Suka-sukamu Tuhan, uang miliknya Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita sampai menjadi halnya, jangan sampai kita sama halnya dengan pekerja-pekerja yang bersungut-sungut tadi. Kita tidak boleh protes, meskipun kita paling senior di gereja mungkin. Kok hidupku seperti ini terus ya, membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Iku sing lagi Kristen kok kepenak uripe ya. Kita akan kecewa. Tidak ada senioritas dan junioritas dalam dunia pelayanan. Kalau ada itu kebangetan. Karena segala sesuatu dari Allah, oleh Allah, dan kepada Allah. Kalau kita saat ini sampai hari ini setia mengikut Tuhan, katakan kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Biarlah apa yang dilakukan Tuhan ini terimpartasi dalam hidup kita. Memandang segala sesuatu dengan penuh kasih. Mengikut Tuhan pun penuh kasih. Jangan karena takut mlebu neraka, jangan karena upah kerajaan surga, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, iman tidak terletak di atas slip gaji. Nek gajine sithik, gawene rasa-rasa. Nek ana bayarane mau melayani. Iman kepada Tuhan
sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan, bersyukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memanggil kita, memberikan anugerah kita kepada kita, kerajaan surga. Melayanilah Tuhan dengan penuh kasih, dengan setulus hati. Jangan memandang upah, jangan memandang apapun. Pandanglah Yesus yang sudah memilih, memanggilmu untuk masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan surga adalah milik Allah. Kita tidak patut bersungut-sungut. Nikmatilah relasi dengan Tuhan. Seberapa lama kamu ikut Tuhan, nikmati itu sebuah hubungan yang indah dengan Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita tidak akan bersungut-sungut. Meskipun kita paling lama ikut Tuhan, seandainya seperti itu. Mungkin kita paling capek dalam pelayanan, tidak ada kata sungut-sungut. Justru semakin bersuka cita karena kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Saudaraku, melayani Tuhan adalah solusi terbaik di dalam setiap persoalan saya dan saudara. Melayani Raja di atas segala raja adalah solusi yang terbaik ketika kita masuk dalam persoalan apapun. Jadi mari kita lakukan pelayanan kita, apapun bentuk pelayanan itu, meskipun dilihat orang atau tidak dilihat orang, lakukan dengan sungguh-sungguh.